Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tahap-tahap penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah ini dilakukan untuk menuliskan sejarah secara ilmiah. Pertama, ada pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah bagaimana cara memilih topik. Jadi topik itu layak nggak untuk diteliti? Syaratnya yang pertama harus manageable topik. Artinya kalian harus bisa memanage topik tersebut. Artinya kalian harus bisa memperkirakan kira-kira dananya cukup nggak, atau kira-kira waktu penelitiannya cukup nggak, atau kira-kira mencari sumbernya sanggup nggak. Jadi kalian harus bisa memanage topik tersebut supaya penelitiannya berhasil atau penelitiannya sampai selesai. Lalu selanjutnya adalah obtainable topic. Obtainable topic di sini artinya adalah kalian harus memperkirakan kira-kira data untuk topik tersebut atau penelitian kalian itu sanggup dicari atau tidak, atau kira-kira sumbernya bisa nggak kalian temukan. Kalau memang di luar kemampuan kalian atau lokasinya di luar kemampuan kalian, ya lebih baik tidak usah, karena kan nanti penulisannya tidak sesuai atau tidak objektif. Selanjutnya, topiknya harus signifikan. Signifikan di sini artinya adalah memberikan manfaat untuk pengetahuan. Jadi jangan sampai kalian memilih topik tapi topiknya nggak berdampak apa-apa, atau materi sejarah yang kalian tulis tidak berdampak apa-apa untuk orang lain. Lalu selanjutnya kalian memiliki interest of topic. Artinya adalah kalian memiliki minat akan topik tersebut. Jangan sampai kalian menulis sesuatu tapi kalian sendiri tidak suka sama materi tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau meneliti sesuatu, misalnya kalian mau meneliti tentang perkembangan sepak bola, tapi kalian sama sekali nggak ngerti tentang sepak bola, atau nggak dasar-dasarnya aja kalian nggak tahu. Jadi ya itu gimana nanti kedepannya kalian nulis, kalian akan bosan dan hingga akhirnya penelitiannya nggak akan selesai. Lalu selanjutnya, memilih topik sebaiknya didasarkan pada dua unsur. Yang pertama itu adalah kedekatan intelektual. Artinya kedekatan intelektual di sini adalah kalian memiliki kemampuan untuk melihat secara intelektual kalian sanggup nggak meneliti hal tersebut. Jadi jangan sampai kalian meneliti topik, memilih topik penelitian, tapi ternyata kalian sendiri nggak sanggup. Misalnya kalian mau meneliti tentang topiknya adalah perkembangan agama Hindu, tapi kalian sendiri nggak punya basic pengetahuan tentang apa itu agama Hindu. Bisa dibaca, tapi kalau kalian memang tidak mau membaca, ya nggak akan bisa nulis nanti kan akhirnya. Lalu kedekatan emosional ini yang paling penting sih menurut ibu, karena apa? Kalau kalian punya kedekatan emosional, artinya kalian punya alasan kenapa kalian menulis hal tersebut, itu akan menjadi penyemangat untuk kalian untuk selalu menulis materi tersebut. Jadi nggak akan ada alasan untuk berhenti di tengah jalan dalam melakukan penelitian. Lalu selanjutnya, setelah kalian berhasil memilih topik, yang kalian lakukan adalah heuristik atau mengumpulkan sumber. Sumber di sini kemarin sudah Ibu jelaskan ya, sumber ada sumber benda, sumber tulisan, dan juga sumber lisan. Nah, jadi di sini kalian kumpulkan semua sumber yang kira-kira cocok dengan topik kalian yang sudah kalian pilih tadi. Nah, sumber itu bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan di museum, perpustakaan, kantor arsip daerah, dan kantor arsip nasional, dan sumber-sumber lainnya. Jadi kalian kumpulkan dulu semua sumber-sumber yang berkaitan dengan materi yang akan kalian teliti. Nah, Andri, ini gambar Andri ya, salah satu contoh Andri. Nah, Andri terdekat mungkin dari kota kita sekarang itu ada di Kota Bogor, yang ada di samping Mall BTM. Itu ada salah satunya, ada Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Lalu setelah kalian mempunyai semua sumbernya bisa sumber benda, sumber tulisan, sumber lisan, kalian melakukan tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber di sini untuk menguji keaslian suatu sumber dan juga menguji keabsahan atau kesahan itu sumbernya bisa digunakan atau tidak. Nah, kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu pertama kritik ekstern atau kritik secara fisik, lalu yang kedua kritik intern atau kritik secara dalam. Nah, kritik ekstern ini digunakan untuk menguji keaslian. Misalnya contohnya, kita mau menguji keaslian naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu berarti kita uji dengan cara kita lihat benar nggak sih kertas kayak gini, kertas di naskah proklamasi itu benar-benar keluar di tahun 45. Jadi kita lihat secara fisiknya, oh benar ternyata kertas ini bisa dijadikan sebagai sumber penelitian atau bisa dijadikan sebagai sumber fakta, karena apa, kertas ini benar-benar dikeluarkan tahun 45. Jadi kita lihat secara keadaan fisiknya. Kalau kritik intern kita lihat keabsahan isinya.
Jadi kira-kira ini benar nggak sih ditulis sama Soekarno, atau benar nggak sih ini merupakan idenya Soekarno, lalu diketik lagi, diketik ulang dan lain sebagainya. Kalau untuk kritik ekstern dalam hal misalnya sumber lisan, berarti sumber lisan hasil wawancara ya. Kritik ekstern kita lihat dari usianya. Misalnya kita misalnya mau wawancara orang tentang proklamasi tahun 45, berarti kita harus lihat dari fisiknya. Berarti harusnya dia sudah tua. Ya kan? Karena dari tahun 45 berarti dia sudah tua kan, kalau kalau misalnya kita wawancara dia sekarang. Kalau dia masih muda berarti dia nggak kredibel untuk dijadikan sumber. Kalau kritik intern kita lihat dari dari isi wawancaranya. Kita periksa isi wawancaranya kira-kira benar nggak sih atau nyambung nggak sih. Nah, jadi tugasnya yang paling penting tuh yang memang verifikasi. Kita kritik lagi sumber-sumber yang kita miliki. Setelah kita kritik, kita melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap interpretasi atau tahap penafsiran. Nah, dalam tahap penafsiran ini merupakan kerja sejarah sekali. Karena apa? Karena sejarawan akan melakukan yang namanya pertama analisis. Berarti artinya adalah fakta-fakta yang kita temukan dari sumber-sumber yang sudah kita ambil, itu kita uraikan fakta-faktanya. Lalu setelah fakta-faktanya diseleksi, kita melakukan sintesis. Artinya kita menyatukan fakta-fakta yang sudah kita temukan, kita satukan, lalu kita hubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Jadi itu namanya sintesis. Nah, selanjutnya setelah melakukan ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah penulisan atau historiografi. Nah, historiografi di sini adalah kita tulis kembali hasil penulisan kembali sejarah. Jadi data-data yang sudah kita temukan, kita kritik, kita verifikasi, lalu kita interpretasi, kita tafsirkan, lalu kita tuliskan kembali hingga akhirnya menjadi sebuah kisah sejarah menurut versi terbaru atau versi kita yang paling baru. Nah, formatnya ini ya bisa kalian baca, ada pendahuluan, di mana pendahuluan isinya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan juga metode dan sumber, dan yang terakhir ada sistematika penulisan. Lalu ada pembahasan dan juga kesimpulan. Nah, penulisan sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu penulisan secara deskriptif naratif yang merupakan informasi yang diperoleh dari sumber sejarah. Lalu juga ada penulisan deskriptif naratif yang lebih terperinci dan kompleks atau menyeluruh. Jadi ini adalah tahapan untuk membuat tulisan sejarah berdasarkan metode penelitian. Ya, yang pertama, ingat lagi, yang pertama kalian pilih topiknya apa, mau meneliti apa, lalu kalian kumpulkan sumber-sumbernya di heuristik, lalu kalian kritik sumber tersebut di verifikasi, lalu kalian tafsirkan, diinterpretasi, dan juga kalian tulis ulang di historiografi. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.